warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi terkait akuntansi pajak penghasilan. Sebelum kami mulai menjelaskan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rajwa Nabila dan rekan saya Siti Nurpura. dan saya Siti Rahma Nabila. Oke, langsung kami mulai. Pembahasan pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi pada slide ini, akuntansi pajak penghasilan itu membahas tentang pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara berdasarkan aturan perpajakan yang sudah berlaku. Pajak ini muncul karena perusahaan memperoleh penghasilan atau keuntungan dari kegiatan usahanya. Secara ekonomi, pajak penghasilan itu dianggap sebagai beban atau biaya bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba yang diperoleh. Nah, supaya pencatatan pajaknya itu sesuai dan seragam, nah, Ikatan Akuntansi atau IAI ini menetapkan standar yang disebut PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Nah, di PSAK 46 ini mengatur bagaimana perusahaan mencatat, menghitung, dan melaporkan pajak penghasilan di laporan keuangan. Jadi bukan cuma pajak yang dibayar saat ini saja, tetapi juga pajak yang mungkin akan dibayar atau dipulihkan di masa depan, yang dikenal dengan pajak tangguhan. Dengan adanya PSAK 46 ini, laporan keuangan perusahaan jadi lebih jelas, transparan, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, menurut PSAK 46, pajak penghasilan adalah pajak yang perhitungannya itu didasarkan pada peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Dalam menghitung pajak penghasilan, perusahaan awalnya itu menggunakan laba komersial atau laba akuntansi yang ada di laporan keuangan. Nah, laba akuntansi ini adalah laba atau rugi perusahaan selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK. Tetapi dalam perpajakan ada istilah lain, yaitu laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Nah, laba fiskal ini dihitung berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku dan menjadi dasar untuk menentukan berapa besar PPh yang harus dibayar oleh perusahaan. Jadi sebenarnya laba akuntansi dan laba fiskal itu bisa berbeda karena aturan akuntansi dan akuntansi pajak itu tidak selalu sama. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu melakukan penyesuaian agar bisa mengetahui jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayarkan itu berapa. Nah, secara konsep PSAK 46 itu mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan secara keseluruhan. Jadi, bukan hanya membahas tentang pajak yang dibayar sekarang, tetapi juga dampak pajak di masa yang akan datang yang harus dicatat dalam laporan keuangan, baik di neraca maupun di laporan laba ruginya. Selain itu, PSAK 46 juga mengatur perlakuan akuntansi untuk PPh final, surat ketetapan pajak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pajak penghasilan perusahaan. Namun, dalam praktik PSAK 46 ini lebih sering dikenal sebagai akuntansi pajak tangguhan. Kenapa begitu? Karena pembahasan mengenai pajak tangguhan ini porsinya itu paling besar dan paling sering muncul dalam pencatatan perusahaan. Jadi pajak tangguhan sendiri itu muncul karena adanya perbedaan antara aturan akuntansi dan aturan perpajakan, sehingga ada pajak yang dampaknya itu baru diselesaikan atau diakui di periode yang akan mendatang. Selanjutnya, tujuan utama dari PSAK 46. Tujuannya itu adalah untuk mengatur bagaimana peraturan akuntansi atau pajak penghasilan dalam laporan keuangan perusahaan. Masalah utamanya yang dibahas dalam PSAK 46 ini adalah bagaimana perusahaan mencatat dampak pajak yang akan muncul di masa yang akan datang. Jadi, bukan hanya pajak saat ini saja, tetapi juga konsekuensi pajak di periode berikutnya. Contohnya, ketika perusahaan memiliki aset atau kewajiban yang nilainya itu di neraca berbeda dengan perhitungan menurut pajak, maka perbedaan tersebut itu bisa menimbulkan pajak di masa depan. Nah, selain itu, transaksi atau kejadian yang terjadi pada periode yang berjalan dan sudah dicatat dalam laporan keuangan
itu juga bisa menimbulkan dampak perpajakan di periode berikutnya. Karena itu, PSAK 46 ini membantu perusahaan agar pencatatan pajaknya itu lebih tepat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, ruang lingkup di PSAK 46 itu diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan. Jadi, standar ini tuh digunakan dalam pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan perusahaan. Nah, pajak penghasilan yang dimaksud itu mencakup semua pajak bagi pajak dalam negeri maupun luar negeri, selama pajak tersebut itu didasarkan pada laba kena pajak perusahaan. Selain itu, PSAK 46 ini juga mencakup pemotongan pajak yang berasal dari entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas pembagian laba kepada entitas pelapor. Namun, ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 46 ini. Misalnya, hibah pemerintah yang diatur dalam PSAK 61. Nah, ini serta kredit pajak investasi. Walaupun begitu, jika hibah pemerintah atau kredit pajak investasi tersebut itu menimbulkan perbedaan temporer, maka dampak pajaknya itu tetap diatur dalam PSAK 46 ini. Oke, selanjutnya dalam PSAK 46 itu ada beberapa istilah penting teman-teman. Salah satunya adalah aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan itu merupakan jumlah pajak penghasilan yang nantinya itu bisa dipulihkan atau dimanfaatkan oleh perusahaan di masa depan. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, rugi pajak yang belum dikompensasikan, atau kredit pajak yang belum digunakan sesuai ketentuan perpajakan. Sedangkan liabilitas pajak tangguhan itu adalah jumlah pajak yang kemungkinan harus dibayar perusahaan di masa depan akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Jadi, kalau aset pajak tangguhan itu memberi manfaat di masa depan, liabilitas pajak tangguhan justru menjadi kewajiban pajak di masa mendatang. Lalu ada juga istilah beban pajak atau penghasilan pajak, yaitu gabungan antara pajak ini dan pajak tangguhan yang dihitung dalam menentukan laba atau rugi perusahaan selama satu periode. Jadi, beban pajak ini tuh disesuaikan dengan laba akuntansi perusahaan. Kemudian dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas itu adalah nilai suatu aset atau kewajiban yang digunakan khusus untuk tujuan perpajakan sesuai aturan pajak yang berlaku. Selanjutnya, laba akuntansi itu adalah laba atau rugi perusahaan selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Jadi laba ini tuh dihitung berdasarkan standar akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan laba kena pajak atau laba fiskal itu adalah laba atau rugi yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Laba fiskal inilah yang nantinya menjadi dasar untuk menentukan berapa besar pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Karena aturan akuntansi dan aturan pajak itu berbeda, maka laba akuntansi dan laba fiskal juga seringkali tidak sama. Perusahaan biasanya harus melakukan penyesuaian fiskal untuk mendapatkan laba kena pajak. Lalu ada juga istilah pajak ini, yaitu jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar atau dilunasi perusahaan atas laba kena pajak dalam satu periode tertentu. Selanjutnya, perbedaan temporer itu merupakan perbedaan antara nilai tercatat suatu aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Jadi istilah ini tuh muncul karena aturan akuntansi dan aturan pajak memang tidak selalu sama. Perbedaan temporer ini ada dua jenis. Yang pertama adalah perbedaan temporer kena pajak, yaitu kondisi yang akan menimbulkan jumlah kena pajak di masa depan ketika aset atau liabilitas tersebut diselesaikan. Perbedaan ini biasanya akan berujung pada kewajiban pajak di masa depan. Yang kedua adalah perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, yaitu kondisi yang akan menimbulkan pengurangan dalam penghitungan laba kena pajak di masa depan ketika aset atau liabilitas diselesaikan. Nah, perbedaan temporer inilah yang menyebabkan munculnya pajak tangguhan. Kalau laba akuntansi itu lebih besar daripada laba fiskal, maka akan timbul liabilitas pajak tangguhan. Sebaliknya, kalau misalnya laba akuntansi itu lebih kecil dari laba fiskal, maka akan timbul aset pajak tangguhan. Selain itu, aset pajak tangguhan itu juga bisa muncul dari rugi pajak yang belum dimanfaatkan atau kredit pajak yang belum digunakan. Nah, kalau ditanya, apa fokus utama PSAK 46 terkait pajak penghasilan? Sebenarnya PSAK 46 itu mengatur bagaimana perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, baik pajak ini maupun pajak di masa depan.
Fokus utamanya adalah bagaimana perusahaan itu bisa memperhitungkan konsekuensi pajak dari transaksi yang sudah terjadi, terutama yang berkaitan dengan nilai aset dan liabilitas di laporan posisi keuangan. Jadi PSAK 46 itu melihat bagaimana nanti ketika suatu aset atau kewajiban itu dipulihkan atau diselesaikan di masa depan, apakah akan menimbulkan pajak tambahan atau justru penghematan pajak. Intinya PSAK 46 itu memastikan bahwa dampak pajak sekarang dan masa depan dari aset dan liabilitas perusahaan itu bisa dicatat dan disajikan dengan benar di laporan keuangan. Baik, mengenai PSAK 46, jadi PSAK 46 itu mengatur pelakuan akuntansi pajak penghasilan, terutama bagaimana perusahaan mencatat dampak pajak sekarang dan di masa depan. Nah, ada dua hal utama yang jadi fokusnya. Pertama, bagaimana dampak pajak muncul ketika suatu aset atau liabilitas yang tercatat di laporan posisi keuangan nantinya dipulihkan atau diselesaikan di masa depan. Jadi PSAK 4 ini melihat apakah dari situ akan timbul pajak tambahan atau tidak. Nah, kedua, PSAK 46 juga mengatur transaksi dan peristiwa lain yang terjadi selama periode berjalan yang sudah diakui dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, selain itu, PSAK 46 ini menekankan bahwa perlakuan pajak harus konsisten dengan pencatatan transaksinya. Jadi, kalau suatu transaksi diakui di laporan laba rugi, maka dampak pajaknya juga harus diakui di laporan laba rugi. Nah, dengan begitu, laporan keuangan jadi lebih nyambung dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, kalau ditanya bagaimana konsekuensi pajak kini dan masa depan menurut PSAK 46, sebenarnya PSAK 46 ini menjelaskan bahwa pajak tidak hanya dilihat saat ini saja, tapi juga dampaknya di masa depan. Jadi, ketika suatu aset atau liabilitas dicatat di laporan posisi keuangan, PSAK 46 ini melihat apa yang akan terjadi nanti saat aset itu dipulihkan atau liabilitas itu diselesaikan. Nah, dari situ bisa muncul konsekuensi pajak, misalnya tambahan pajak yang harus dibayar atau justru pengurangan pajak di masa depan. Nah, dengan kata lain, PSAK 46 ini memastikan bahwa setiap perubahan nilai aset dan kewajiban di laporan keuangan juga mempertimbangkan dampak pajaknya, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan muncul di periode mendatang. Nah, jadi akuntansi pajak penghasilan itu diatur dalam PSAK 46. Sebenarnya PSAK 46 ini tidak hanya membahas pajak tangguhan saja, tapi mengatur akuntansi pajak penghasilan secara keseluruhan. Kalau pajak tangguhan sendiri itu lebih fokus pada dampak pajak yang muncul di masa depan, hal ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan temporer antara laporan keuangan dan peraturan pajak, serta adanya kompensasi kerugian fiskal yang belum digunakan. Nah, walaupun dampaknya baru terasa di masa depan, PSAK 46 tetap mewajibkan hal tersebut dicatat dalam laporan keuangan periode berjalan, supaya laporan keuangan lebih lengkap dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat contoh PT Gunadi Jaya. Perusahaan ini melaporkan laba sebelum pajak atau laba akuntansi sebesar 5 juta setiap tahun dari 2008 sampai 2010 dengan tarif pajaknya 30%. Nah, dari sisi pajak, ada beberapa perbedaan perlakuan dengan akuntansi. Yang pertama, ada laba dari penjualan angsuran tahun 2008 sebesar 525.000 dalam akuntansi. Laba ini langsung diakui seluruhnya di tahun 2008. Tapi untuk tujuan pajak, laba ini tidak langsung diakui sekaligus, melainkan diakui secara bertahap selama 18 bulan mulai Januari 2009 dengan jumlah yang sama setiap bulan. Jadi, di sini muncul perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi dan pajak. Yang kedua, ada biaya pendirian yang diamortisasi masing-masing sekitar Rp375.000 di tahun 2009 dan 2010. Dalam akuntansi, biaya ini boleh diakui sebagai beban. Nah, tetapi dalam perpajakan ternyata tidak diperkenankan, sehingga menimbulkan perbedaan juga antara laba akuntansi dan laba fiskal.
Nah, dari kasus ini kita bisa lihat bahwa perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak menyebabkan adanya perbedaan temporer. Nah, jadi perbedaan inilah yang nantinya akan menimbulkan pajak tangguhan sesuai dengan konsep PSAK 46. Nah, di slide ini kita bisa lihat contoh rekonsiliasi antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang terjadi karena adanya perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak. Nah, pertama ada jumlah laba akuntansi perusahaan dari tahun 2008 sampai 2010 adalah sama, yaitu sebesar 5 juta rupiah setiap tahunnya. Ini adalah laba berdasarkan pencatatan akuntansi sebelum pajak. Namun, ada perbedaan yang muncul karena adanya selisih permanen, yaitu dari amortisasi biaya pendirian di tahun 2009 dan 2010. Terdapat biaya sebesar Rp375.000 yang diakui dalam akuntansi, tetapi tidak diperbolehkan dalam peraturan pajak. Nah, karena itu biaya tersebut harus dikoreksi dalam perhitungan laba fiskal. Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Nah, jadi dari contoh ini kita bisa lihat bahwa rekonsiliasi diperlukan untuk menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan perusahaan dengan peraturan perpajakan sehingga diperoleh dasar penghitungan pajak yang benar. Nah, selanjutnya di slide ini kita bisa lihat perhitungan dampak selisih temporer terhadap laba kena pajak dan penghasilan terutang. Nah, jadi awalnya ada laba kotor dari penjualan angsuran sebesar Rp525.000 dalam perpajakan. Nah, angka ini tidak langsung diakui penuh, tetapi diakui secara bertahap melalui proses yang disebut reversing atau pembalikan selama beberapa periode. Nah, karena itu muncul penyesuaian setiap tahun. Di bagian reversing terlihat bahwa adanya pengakuan bertahap sebesar Rp350.000 dan Rp175.000 di tahun berikutnya. Penyesuaian ini menyebabkan perubahan pada laba kena pajak setiap tahun. Misalnya, setelah dilakukan koreksi, laba kena pajak menjadi Rp4.475.000, terus Rp5.725.000 dan Rp5.550.000. Nah, dari laba kena pajak ini kemudian dihitung pajak penghasilan terhutang dengan tarif 30%, sehingga diperoleh pajak besarnya yaitu Rp1.342.500, terus Rp1.717.500 dan Rp1.665.000. Nah, selanjutnya slide ini menjelaskan bahwa dalam pencatatan pajak penghasilan, perusahaan tidak hanya mencatat pajak yang benar-benar terutang, tetapi juga harus memperhitungkan pajak tangguhan akibat adanya perbedaan waktu pengakuan laba menurut akuntansi dan pajak. Nah, pada tahun 2008 jumlah PPh terutang sebesar Rp1.342.500. Kemudian terdapat pengaruh selisih laba temporer sebesar Rp157.500 yang dicatat sebagai kewajiban pajak tangguhan. Nah, akibatnya total beban pajak penghasilan yang diakui menjadi Rp1.500.000. Terus pada tahun 2009, PPh terutang meningkat menjadi Rp1.717.500, namun terdapat pengaruh selisih temporer sebesar Rp105.000 yang bersifat pengurang sehingga beban pajak penghasilan yang dicatat menjadi Rp1.612.500. Nah, jadi hal yang sama terjadi pada tahun 2010 di mana PPh terutang sebesar Rp1.665.000 dikurangi pengaruh pajak tangguhan yaitu Rp52.500 sehingga total pajak penghasilan yang diperhitungkan tetap sebesar Rp1.612.500.
Nah, daripada tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak tangguhan digunakan untuk menyesuaikan beban pajak agar sesuai dengan laba menurut akuntansi, sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, next, selanjutnya di slide ini menjelaskan cara menghitung pajak tangguhan berdasarkan selisih laba temporer serta pencatatan jurnal pajak penghasilan pada setiap tahun. Nah, pajak tangguhan dihitung dengan mengalihkan jumlah selisih laba temporer dengan tarif pajak penghasilan sebesar 30%. Perhitungan tersebut menghasilkan pajak tangguhan sebesar 157.500 pada tahun 2008. Nah, terus sebesar 105.000 pada tahun 2009 dan sebesar 52.500 pada tahun 2010. Nilai ini kemudian digunakan dalam penyusunan jurnal penyesuaian pajak penghasilan. Nah, pada tahun 2008, perusahaan mencatat beban pajak penghasilan sebesar 1.500.000 dengan rincian utang pajak penghasilan sebesar 1.342.500 dan pajak penghasilan ditangguhkan sebesar 157.500. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban pajak yang akan dibayar di masa mendatang akibat perbedaan temporer. Terus pada tahun 2009 dan 2010, pajak penghasilan ditangguhkan dicatat di sisi debit karena terjadi pengurangan saldo pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan tetap sebesar 1.612.500, sedangkan utang pajak penghasilan masing-masing sebesar 1.717.500 dan 1.665.000. Nah, pada di akhir tahun 2010, seluruh selisih temporer telah berakhir sehingga saldo rekening pajak penghasilan ditangguhkan menjadi nihil atau nol. Ini berarti tidak ada lagi perbedaan temporer yang harus diperhitungkan pada periode berikutnya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Pemaparan materi sudah kami paparkan. Sebelum ditutup, saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Kesimpulannya adalah akuntansi pajak penghasilan ini adalah pencatatan dan pelaporan pajak perusahaan sesuai aturan perpajakan dan standar akuntansi. Nah, materi ini membantu perusahaan memahami pajak yang harus dibayar saat ini maupun di masa depan, sehingga laporan keuangan ini menjadi lebih jelas, akurat, dan digunakan untuk pengembalian ke perusahaan. Demikian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.